Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri izinkan saya memperkenalkan diri dan menyampaikan argumen dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Saya, Tim Phoenix, atas nama GBRBK Angelica berasal dari SMA Negeri 1 Kediri sebagai pembicara 1. Penolakan terhadap mosi ini bukan berarti menganggap swasta tidak memiliki peran sama sekali, tetapi menegaskan bahwa pemerintah adalah peran utama dan lebih tepat dalam menjaga aksesibilitas kesehatan mulut yang merata, adil dan berkelanjutan. Kami juga memiliki alasan mendasar untuk menolak mosi debat kali ini. Yang pertama, pemahaman makna aksesibilitas. Aksesibilitas dalam kesehatan publik bukan sekedar tersedianya layanan, melainkan jaminan bahwa setiap orang tanpa terkecuali, terutama kelompok rentan, miskin dan terpencil, dapat memperoleh layanan yang terjangkau dan bermutu. Tidak bisa dipungkiri bahwa swasta hanya menciptakan akses bagi yang mampu membayar. Mereka akan membangun klinik di daerah dengan daya beli tinggi dan menghindari daerah miskin karena tidak menguntungkan. Hanya pemerintah yang memiliki mandat konstitusional untuk menciptakan akses universal, termasuk melalui subsidi, jaminan kesehatan, dan penyediaan fasilitas di daerah yang tidak diminati swasta. Swasta menciptakan dua sistem kesehatan yang memperlebar ketimpangan. Yang pertama, bagi yang mampu, suatu sistem yang mendapatkan layanan swasta yang cepat, nyaman, dan canggih. Sedangkan bagi yang tidak mampu, sistem ini memberikan layanan publik yang terbebani, menunggu lama, dan dianggap kelas 2. Jadi, sistem seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan akan memperdalam kesenjangan kesehatan dalam masyarakat. 3. Motivasi keuntungan bertentangan dengan prinsip no one left behind. Prinsip bisnis adalah selektif, memilih konsumen yang menguntungkan, sementara prinsip kesehatan publik adalah inklusif, melayani semua, terutama yang paling tertinggal. Dalam suatu krisis atau pandemi, swasta dapat menutup layanan atau menaikkan harga. Pemerintah justru memiliki kewajiban untuk memperkuat layanan pada saat masyarakat paling membutuhkan. Peran swasta yang sesungguhnya adalah mitra, bukan pengganti. Penolakan pada mosi kali ini tidak berarti menafikan peran swasta sama sekali. Tim Pro bisa saja menyampaikan bahwa swasta dapat menjadi mitra strategis dalam 1. Inovasi teknologi dan produk, 2. Menyediakan layanan khusus, yang ketiga membantu pemerintah dalam kapasitas tertentu melalui skema kemitraan pemerintah swasta atau KPS atau PPP. Namun dalam kemitraan tersebut pemerintah harus tetap sebagai regulator yang kuat menetapkan standar, mengawasi harga, dan mencegah malpraktik, penjamin akses bagi yang tidak berterjangkau pasar, dan menjadi penanggung jawab utama atas kesehatan publik. Jika Tim Pro mengatakan program pemerintah tidak berjalan efektif, maka kami memiliki argumen yang kuat. Justru fakta bahwa program UKGS adalah meski tidak konsisten membuktikan hanya pemerintah yang memiliki kemauan politik dan kerangka kerja untuk melakukan upaya preventif non-profit ini. Masalah frekuensi adalah masalah eksekusi dan sumber daya, yang solusinya adalah alokasi anggaran dan tenaga yang lebih besar untuk kesehatan publik, bukan profitasi. Bisakah Anda menyebutkan satupun perusahaan swasta yang memiliki program rutin, gratis, dan menyeluruh mendatangi semua sekolah di sebuah kecamatan terpencil untuk edukasi gigi? Tentu tidak, karena hingga saat ini tidak ada satupun perusahaan swasta yang memiliki layanan gratis. Saya merupakan anggota Tim Phoenix. Perkenalkan, nama saya Nashwa Yusafsabila dari SMA Negeri 1 Kota Kediri. Sebagai pembicara 2, izin menyampaikan argumentasi penguat latar belakang yang telah disampaikan pembicara 1. Jadi, Dewan Juri yang saya hormati, perlu kita tegaskan bahwa swasta berfokus pada daerah-daerah yang berpotensi memiliki keuntungan besar seperti kota-kota besar. Sedangkan pemerintah lebih berfokus kepada pemerataan kesehatan gigi dan mulut ketimbang keuntungan. Pemerintah sedang menggalakkan program 2030 Indonesia Bebas Karies. Menurut wawancara yang saya lakukan bersama Dr. Gigi Endah yang bertugas di Puskesmas Baluwarti Kediri, beliau menyatakan bahwa program ini dapat terlaksana dan berhasil tercapai apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik. Beliau juga menegaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut sudah meningkat, bahkan mencapai angka 80%. Selain itu, pemerintah menjamin serta memfasilitasi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali melalui program BPJS. BPJS ini bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, baik kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Ini membuktikan bahwa kesetaraan kesehatan gigi dan mulut ditargetkan pada semua kalangan. Hal ini juga membuktikan efektivitas program pemerintah lebih baik karena dapat menjangkau sampai kalangan menengah ke bawah. Program BPJS ini juga tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Setiap tahunnya pemerintah
sudah mendelegasikan dokter gigi pada setiap sarana kesehatan yang ada. Bahkan, persentase tersebut sudah mencapai 73%. Pemerintah juga menggalakkan program puskesmas keliling supaya masyarakat terpencil dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Berdasarkan data yang telah kami analisis, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 1.131 unit puskesmas keliling dan bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki 984 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Pemerintah juga memiliki program Puskesmas Mini. Puskesmas Mini ini merupakan salah satu program yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Tim Pro dapat mengatakan bahwa kelengkapan peralatan medis kesehatan mulut masih dipertanyakan. Tetapi, nyatanya, Puskesmas Mini ini dibuat dan bertujuan memeratakan kesetaraan gigi dan mulut dengan cepat dan tepat. Puskesmas Mini dapat menekan biaya dari APBN dan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas serta kelengkapan peralatan medis. Dari data dan program yang saya dapatkan ini, pemerintah jelas berfokus pada akses keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ini membuktikan bahwa pemerintah merupakan peran utama yang lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas dan kesetaraan kesehatan mulut. Baik, saya dari tim Phoenix. Perkenalkan, nama saya Habsari Rismariani Bagio dari SMA Negeri 1 Kota Kediri sebagai pembicara 3. Saya akan memaparkan mengapa pemerintah berinisiatif lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada swasta melalui edukasi yang diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah penyuluhan kesehatan di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas secara aktif memberikan penyuluhan terhadap kesehatan gigi dan mulut kepada pasien dan masyarakat umum. Salah satunya adalah program UKS dan edukasi langsung ke sekolah minimal selama 6 bulan sekali, serta latih balita di posyandu. Yang kedua adalah kolaborasi antar pemerintah, masyarakat melewati BPJS yang dapat mewujudkan jaminan sosial nasional di Indonesia yang bersifat wajib dan gotong royong. Pemerintah juga berperan sebagai regulator melalui Kementerian Kesehatan serta BPJS yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta menjamin keberlangsungan sistem yang dua tempat untuk mengupload, yang satu reset file dan satunya save sebagai file. peserta dan pendukung Sebelumnya saya sudah upload, tapi ketika kembali ke website itu sehingga dia dapat cuma reset tercapai file, jadi secara saya maksimal. upload lagi. Oleh karena itu, Bapak. kami menolak mosi ini karena hanya pemerintah yang memiliki program nasional ini. Tidak ada korporasi swasta yang memiliki program wajib terstruktur dan non-profit untuk mendatangi semua sekolah yang ada di Indonesia. Keberadaan UKS sebagai kebijakan adalah bukti mandat dan tanggung jawab pemerintah. Hal ini membuktikan efektivitas program pemerintah lebih baik di kalangan menengah ke bawah serta menengah ke atas. Baik, sekian Tadi atas waktu awal udah argumen bisa yang kan bisa kami Mustafa sampaikan. yang submit, Terima kasih jadi dan saya mohon maaf upload jika ada dua file kesalahan. yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya Yus, nah, tiga kembali detik ke lagi loh. website.